Gue nginjek, perasaan gue nginjek batu bang. Ada batu gede, gue perasaan nginjek batu. Gue nginjek batu, tiba-tiba gue merosot posisi. Kaki gue udah segitu udah masuk ke jurang bang. Ditarik gue sama saudara gue. Dari atas ini, gue denger orang manggil bang dari puncak 2, Puncak Agung. Gue denger suara orang manggil dari Puncak Agung. Kok kayak ada yang manggil, gue bilang ya. Cuman manggilnya ini tolong. Gue bilang sama temen gue, saudara gue ini, lu denger gak? Saya minta tolong. Gue bakar rokok lagi 1 kan. Pas gue bakar rokok, minta tolong lagi dari atas suara bang, dari Puncak Agung. Tolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Kisah Mistis Pendaki. Nah teman-teman semua, pada video kali ini atau pada kesempatan kali ini lagi saya tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis saat pendakian gunung. Nah di samping gue sudah ada Radit Dika, bukan nih? Bukan bang. Si Radit, oke. Gimana Dit, kabarnya Dit? Alhamdulillah baik. Si Radit ini sudah pernah bercerita ya? Udah. 2 kali atau berapa kali gitu, lupa gue, 2 ya? 2. 3 kali ini kalau nggak salah ya. Pada video kali ini, lo akan menceritakan pengalamannya saat naik gunung mana nih? Gunung Agung bang. Gunung Agung. Berarti Bali gitu ya? Bali. Nah itu lewat jalur mana? Pura Besaki bang. Pura Besaki itu ya? Oke, itu tahun berapa sih? Lo masih ingat gak? 2022 tahun kemarin. Oh, tahun kemarin? Tahun kemarin. Bulannya masih ingat? Bulannya Agustus. Agustus. Oh, oke. Tuh lo naik Gunung Agung itu berapa orang sekitar tuh? 3 orang bang. Oh, 3 orang. Dari Jakarta atau ada barengan dari Bali itu? Sama saudara di Bali. Sama saudara di Bali gitu. Kamu kebetulan juga emang lo ada masih apa ya namanya? Darah Bali lah. Ada Bali lah ya, keluarga tuh ada dari Bali lah gitu ya. Kalau boleh tahu tuh, saat pendakian ke Gunung Agung itu tahun 2022, lo ngalamin kejadian apa itu? Gua ngalamin kejadian yang dari gua mendaki tuh udah emang aneh sih bang. Kayak gua pas di pos 4 itu kan, di tenda, gua ketemu sapi hitam. Itu sapi hitam semua itu. Jarak dari gua ke sapi sekitar 10 meter. Deket lah ya? Deket. Itu cuman posisi gue doang yang lihat. Dari yang 2 orang teman gue sama 1 guide ini nggak ngeliat. Di situ juga gue bawa pantangan lah bang. Apa itu? Gue bawa kayak daging sapi. Oh, emang nggak boleh kan ya? Nggak boleh. Bawa daging yang sapi. berbau daging sapi ke atas. Oh, di Gunung Agung itu, terutama lewat Pura Besaki itu. Oke, ini pasti ada namanya legenda dan lain sebagainya. Mungkin teman-teman yang orang Bali mungkin udah tahu tuh kenapa naik Gunung Agung nggak boleh bawa daging sapi dan sebagainya. Mungkin yang tahu orang Bali silahkan komentar gitu kan. Tapi tahan dulu nih ceritanya nih, Dit. Teman-teman semua udah penasaran nih gitu kan. Tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Sika. Jadi pendakian gue itu di tahun 2022 kemarin bang. Di bulan Agustus, di pertengahan Agustus. Jadi gue dari Jakarta itu sendiri lewat jalur darat. Gue naik kereta sampai gue dijemputnya itu di Gilimanuk sama saudara gue. Akhirnya dari situ gue ke rumah nenek gue di sana. Tadinya gue naiknya itu
tadinya berdua. Nah akhirnya satu temen saudara gue ini mau ikut lah. Akhirnya gue berangkat jam 7 langsung ke Kecamatan Rendang, Karangasem. Sampai gue di pos itu jam 10 bang. Di situ gue udah semualah perizinan semua. Terus gue melakukan, ditanyakan berapa hari pendakian. Terus gue bilang 3 hari. Udah selesai semua. Gue berangkat lah jam 11 itu bang ke pos 1 Pringgi, ke pos 1 Pura kan. Dari situ gue doa dulu lah sama guide semua, berdoa segala macem. Udah berdoa sampai jam 12 gue mutusin untuk naik. Gue naik lanjut ke pos 2 Pringgi 2. Gue naik tuh, posisi gue tetep bang kedua, pertama guide, belakang itu saudara gue. Terus gue jalan sampai gue di pos 2 itu kan jalan kayak agak apa ya, berakar. Gue jalan berempat, posisi emang kan pakai tali, agak menanjak kan. Posisi gue naik, itu di sebelah kiri gue itu ular bang, ada 5 meter lah panjangnya. Pas posisi gue lagi injek, itu di sebelah kiri ular. Dari situ, ya gue masih belum, ini mah udah mungkin hewan hutan lah ya kan. Tetap gue naik, sampai gue di pos Pringgi 2, itu gue jam 1:30 bang, 1:30 siang. Dari situ gue tetaplah doa lagi kan, nyalain dupa lagi segala macem. Di situ istirahat dulu lah sebentar, santai semua dulu, ngerokok segala macem. Sampai gue jam 2:30 sore, gue mutusin untuk lanjut lah udah pos 3 biar nanti istirahatnya trek terus ke pos 4. Itu gue jalan bang di pos 3, emang jalan agak naik, cuman agak berpasir gitu kan. Pas nyampe sebelum pos 3 itu bang, gue ngeliat tuh dari pojok kanan gue itu kayak sosok barongan. Itu kayak sosok barongan bang, cuman emang ya mungkin agak jauh lah ya, posisinya agak jauh di sebelah kanan gua karena emang jarak trek nanjak kan. Barang itu arah turun bang, barang itu arah turun, itu jarak dari gua ya sekitar 50 meter lebih lah ya. Gua kayak ngeliat barongan, cuman posisi gua ya gimana ya, udah aku tetap jalan aja lah bang. Gua nggak ceritakan ke yang lain juga, ke guide. Akhirnya gua sampai di pos 3 itu pukul 3:30. Dari situ gue bilang, kan di situ ada camp guide bang ya, ada camp guide buat dia doa lagi lah. Posisi gue bertiga ini di luar bang, guide-nya ini doa di dalam kan, dalam kayak ruangan gitulah. Iya. Posisi dia doa di dalam, gue di luar. Nah pas gue di luar ini, gue denger kayak suara orang tarik kecak bang. Jelas banget, gue bertiga itu dengar semua. Saudara gue ngomong, "Shh," dia bilang gitu kan. "Shh," itu sekitar ada mungkin 2 menit lah bang ya, suara itu 2 menit. Gue yang bener udah kaget lah bang ya. Wah kayak gini nih, gue bilang. Kata saudara gue, udah nggak apa-apa, ini mah udah biasa, kata dia. Ya udah oke. Nggak lama keluar lagi lah gitu. Terus ngomong kan, lanjut, kata dia. Ayo lanjut, beli. Lanjut gue ke pos 4 bang untuk diriin tenda. Gue lanjut pos 4, sampai pos 4 itu gue sekitar ya mau malam lah, mau maghrib. Gue sampai di sana, gue diriin tenda, maka ada lahan kosong lah bang. Selesai diriin tenda, bagi tugas lah gue masing-masing. Nah guide ini ke depan lah, gue nggak tahu kemana, sambil bawa dupa bang. Sambil bawa dupa dia, gue tetap di tenda. Akhirnya masak semua, logistik segala macam, makan kita bang berempat nih sama guide. Nggak lama temen gue yang 2 mau istirahat nih, saudara gue sama temennya. Oke, gue berdua mau guide lah, bagian ngejaga. Pas posisi malam itu kan Bali itu lagi terang bulan bang, posisi terang bulan. Nah jadi gue tetap pakai helm lah kan. Dari situ guide ini kan mau buang air kecil lah bang. "Beli, bentar ya," kata dia, "mau buang air kecil." "Iya beli." Gue sendirian bang posisi, gue duduk di depan. Gue nih kok gue kayak ngeliat hewan bang. Gue tegesin, akhirnya gue jalan headlamp kan. Sapi bang, hitam semua. Gue tetap gue headlamp bang, gue giniin sambil gemeter lah semua gue segala macam. Kok bisa ada sapi, gue bilang. Akhirnya dari situ nggak lama gue datang, "Beli." Gue kaget posisi kan, "Kenapa beli?" "Nggak beli." "Ya nggak apa-apa beli, udah istirahat aja beli," kata dia. "Iya nanti aja beli, masih mau ngerokok lah." Nggak lama itu gue dengar suara hewan lari,
Gue diem tuh sama gue itu berdua. Gue diem, sama-sama diem bang, sama-sama diem. Gue nggak berani nanya lah ke dia. Gue diem semua berdua. Akhirnya dia bilang, "Di, istirahat aja." Terus gue bilang, "Iya beli dikit lagi." Emang gue masih ngerokok bang, posisi. Nggak lama, yang gue bilang tadi sapi itu lewat depan gue berdua. Yang sapi hitam. Kaget lah si gue bang, posisi. Gue juga lompat ke tenda, dia juga lompat. Tuh lewat bang, arah turun. Kan emang jalan agak berpasir gitu kan. Turun itu sapi. Wah, gue masuk ke tenda, gue ke dalam. Wah, gue udah selimutan. Akhirnya bangun sama yang gue. Terus tanya sama saudara gue, "Kita ada gangguan kayak gini nih. Kalau kayak gini biasanya ada yang bawa sesuatu." Di situ gue masih belum ngeh bang. Bawa sesuatu. Kagak ada, gue bilang. "Ini pasti ada nih," kata dia. Kata gue juga kan ngomong bahasa Bali lah, saudara gue. Mereka berdua bahasa Bali. Saudara gue kesamperin gue. "Dit, iya. Lu bawa apaan?" "Enggak," gue bilang. "Enggak, lu bawa apaan?" "Enggak bawa apa-apaan," gue bilang. "Iya biasa. Udah," gue bilang, "logistik segala macem, nggak bawa yang aneh-aneh," gue tuh. "Ah ya udah," kata dia. Balik lagi gue ngomong-ngomong, ngobrol-ngobrol sampai jam 12 tuh udahlah bang, ngobrol-ngobrol situ kan semua ngerepukin semua. Dari situ jam 12 gue masuk bang. Posisi gue, "Ya udah beli, saya yang jaga di depan," kata dia. Gue di dalam. Posisi gue jam 12 itu belum tidur. Gue duduk bang. Gue sempet tiduran kan. Sambil mikirin gue itu apaan yang tadi ya. Gue duduk, gue selimutan. Nggak lama kedengeran suara yang barongan tadi. Yang tadi kecak tuh musiknya. Bong bang alunannya. Tuh kedengeran lagi bang. Gue bangun. Gue bangun. Gue buka kan tenda dalam. Dinya masih ada di depan. Ini apa gue doang yang denger sendiri, gue bilang ya. Masa ya dia nggak denger sih. Udah aku tutup lagi, gue tiduran lagi. Terus gue selimutan, tiduran lagi. Gak lama ada lagi bang suaranya. Gue keluar lagi kan ya, gue buka lagi. Masih tetap ngerokok. Gue keluar lah. Pas gue keluar, gak lama jarak 7 meter, 8 meter. Tuh gue ngeliat bola cahaya segini bang. Segede bola kasti lah ya, cahaya. Bola cahaya. Gue ngomong, gue senggol. "Beli." Terus dia bilang, "Enggak." Dia bilang, "Wah," gue bilang, gue diem tuh bang. Gak lama, jalan bang. Cahaya makin deket. Pas jarak dari gue ke dia cuma 4 meter. Leak bang. Itu leak. Udah yang bener. Udah nggak ada badan bang, cuman pala. Udah lidah ke bawah. Udah nyala lah ya kan, posisinya nyala. Tuh gua udah nggak bisa ngapa-ngapain. Sekitar ada mungkin 5 menit lah bang ya. Posisi leak itu lewat sambil cuman dia itu madep ke gua bang. Jadi jalannya itu dari kanan ke kiri kayak gini nih. Posisi jalannya. Nah, dia lewat. Gue sama gue cuma diam. Gue diam, gue udah gemeter, udah keringat dingin segala macam. Ada kata gue udah, ini udah, pokoknya nih malam, kata dia, saya nggak pernah ngalamin yang kayak gini sebelumnya nih. Beli, makanya saya bingung nih, kata dia. Selama saya jadi gue, cerita lah bang segala macam. Jam 1, gue istirahat. Dah, dia beli, saya istirahat ya, buat besok lanjut. Oh ya udah beli, kata dia, istirahat aja, nanti saya masuk kok. Akhirnya sampai lah gue bangun jam 5 bang, di pos 4 itu. Di pos 4 gue bangun jam 5. Posisi gue ke pos 5 itu kelihatan bang. Mungkin sekitar jarak, kelihatan lah untuk pos 5 nya dari pos 4 ini. Nggak seberapa jauh. Akhirnya gue masak dulu tuh, logistik segala macam. Jam 10, gue putusin untuk ke atas. Udah lah ke pos 5. Yaudah gue ke pos 5, gue naik. Tak, nyampe di pos 5, ke puncak 1 dulu yuk. Gitu. Sama saudara gue ke puncak 1. Oh ya udah yuk, kata dia. Udah gue iseng ke puncak 1. Gitu emang puncak 1 itu posisi tebing bang ya. Tebing batuan. Jadi gue kayak bawahnya itu udah jurang bener-bener. Gue jalan posisi. Nah guide-nya ini nggak ngikut bang. Jadi gue doang berdua sama temen gue. Gue berdua emang niatnya ya udahlah kita ngeliat
sunset lah di atas kan. Gue jalan berdua. Posisi pijakan gue bener bang. Posisi pijakan gue bener. Gue jalan, emang tuh kabut. Tiba-tiba kabut bang. Tiba-tiba kabut di tebing. Gue bilang sama saudara gue, balik aja yuk. Balik. Kayaknya cuaca nih, gue bilang. Tanggung tuh, udah kelihatan puncak. Dia puncak 1. Ya udahlah, gue bilang, tanggung lah. Gue naik. Pas sebelum gue puncak 1, itu kita kan jalan agak kayak menip penyerang gini bang ya. Posisi melakukan lah ke kiri. Pas mau dilakukan itu, gue nginjek, perasaan gue nginjek batu bang. Ada batu gede, gue perasaan nginjek batu. Gue nginjek batu, tiba-tiba gue merosot posisi. Kaki gue udah segini udah masuk ke jurang bang. Ditarik gue sama saudara gue, udah nginjek yang bener dong kata dia. Kagak, gue bilang gue injak batu. Gue bilang sama saudara gue injak batu. Terus gimana kata dia? Nggak, mana ada batu sih kata dia. Itu kan lo lihat cuma rumput doang. Gue ngomong sama saudara, oh iya ya. Kok kata dia batu, gue bilang di sini nih. Kok nggak ada? Akhirnya dari situ gue bilang, ini gimana nih? Gue bilang nih, terusin apa enggak? Udahlah terusin aja lah. Itu posisinya udah gelap banget bang, kabut. Dari situ akhirnya gue sampai di puncak 1. Di puncak 1 ini gue jam 1 sama saudara gue ini kan. Itu gue sambil ngerokok dulu bang sama dia. Itu gue bawa ya termos kecil lah. Termos kecil untuk bawa kopi kan. Gue berdua sama dia di situ. Gue lagi asik-asik. Dari atas ini gue denger orang manggil bang dari puncak 2, Puncak Agung. Gue denger suara orang manggil dari Puncak Agung. Kok kayak ada yang manggil, gue bilang ya. Cuman manggilnya ini tolong. Gue bilang sama temen gue, saudara gue ini, lu denger gak? Saya minta tolong. Iya, kata dia. Siapa ya? Gue bilang. Perasaan gue bilang, yang ngedaki kita doang nih, gue bilang nih. Kelompok nih, gue doang, kita doang nih. Sisanya kan tadi pada turun semua, yang kita ketemu di pura. Iya ya. Nah ini gimana nih? Yaudahlah, gue bilang deh. Jalan 1 jam. Jam 2. Gue masih santai lah bang, ngerokok sama dia kan. Masih santai gue ngerokok sama dia. Dari situ kabut hitam. Nggak lama gue denger suara keoman macan lah. Terus gue bilang saudara gue, sini ada harimau. Gue bilang, nggak ada, lu tau sendiri kan harimau Bali udah punah kata dia. Tapi ada suara harimau. Gue bilang, masa sih kata dia. Serius? Gak ada kata dia, udah punah di sini. Gua halu kali bang mungkin. Gua nggak tahu lah, gua gimana pikiran gua situ. Gua diem tetep. Gua sambil ngerokok. Udah mati, gua ngopi. Gua bakar rokok lagi 1 kan. Pas gua bakar rokok, minta tolong lagi dari atas suara bang, dari Puncak Agung. Tolong. Terus gua senggol sekarang. Oh iya kata dia. Oh iya. Dari situ gue bilang, ini gimana nih, minta tolong di atas nih. Gue bilang, pendaki kali nih, coba yuk ke atas. Gue bilang, ke atas juga lumayan bang, jaraknya lumayan walaupun kelihatan kan, juga lumayan. Udahlah kata gue, kita ke atas aja dulu sebelum sore kan. Gue bilang, gue naik nih bang. Gue naik, pas banget gue di Puncak Agung, nggak ada orang. Gue bilang, tadi dia minta tolong kan, lu denger kan? Kata saudara gue, udah nih gak bener nih. Udah gue tahu nih kayak gini-gini nih kata dia. Udah turun aja yuk kata dia. Gue turun bang, posisi jam 5 sore. Gue sama saudara gue turun lah. Emang kan agak sulit juga lah jalurnya kan. Gue lewatin jalur yang tebing tadi bang. Gue lewat jalur yang tebing tadi. Gua di depan gue bang, pas gue turun gini, jadi pas gue turun melimper gini, lekukan, ini ada 2 orang pendaki bule. Gue nggak tahu dia kapan naiknya, gue nggak tahu dia kapan naiknya. Ketemu bang pendaki bule, yang perempuan cuma pakai celana pendek, udah sama biasa, sama tas. Teman gue sautin sama saudara gue ini kan. Mister, ngomong bahasa Inggris lah dia. Oh
kata saudara gue, wah ya. Dia naik ngeliatin gue, gue turun. Sampai gue di tenda, gue nanya lah, aman di atas, aman beli, gue bilang gitu kan, aman. Dari situ gue cerita lah sama saudara gue, tadi perasaan gak ada pendaki bule ya, pas di bawah, gue bilang. Dia bilang, paling itu mah ini kali cepet dia sama jalurnya. Nah masalahnya nggak pakai guide bang. Kita kalau Gunung Agung kan harus pakai ada guide-nya lah, ya kan? Karena emang dari tahun 2019 kan mau dikitin harus pakai wajib guide. Kok nggak ada guide-nya? Gue bilang dia berdua doang naik nih, mana dibolehin gitu kan? Dari situ dengar lah yang guide gue nih, dengar samperin gue. Kenapa beli? Disenggol ke saudara gue. Gue diam, enggak beli, nggak apa-apa. Udah gitu, gue keluar, gue ke samping tenda kan, yang gue nyamperin gue. Kenapa beli? Kata dia. Gak apa, jujur aja, kata dia. Kenapa beli? Udah gue di situ, gue agak jauh dari tenda bang, gue ngobrol. Iya beli, tadi ketemu 2 pendaki bule. Dia kaget kan? Kapan? Tadi pas mau turun beli. Emang tadi nggak ada yang lewat beli sini? Karena posisi tenda gue pas banget di pinggir jalur bang. Nggak ada, kata dia. Nggak ada. Tadi ada beli, ketemu. Gue bilang, pas mau ke Puncak Agung 1 tuh, pas mau ke Puncak Agung 1 itu ketemu beli. Gue bilang, ketemu. Nggak ada kok tadi naik, kata dia. Dari situ, udahlah istirahat tuh bang. Itu sekitar jam 7-an lah malam, masuk tenda, mulai masak logistik lagi. Gue di luar lah, udah makan semua. Posisi kan yang 2 saudara gue masak di yang tenda luar tuh bang, dalam tenda luar. Jadi situ gue posisi di luar tenda, gue sama yang duitnya itu berdua. Gue makan, gue lagi asik makan. Nggak lama gue kayak ngedengar suara minta tolong lagi bang. Tolong, cuman agak kecil lah mungkin suaranya, bergema kecil gitu. Tolong. Di situ gue diem lagi bang, itu lagi makan. Gue diem lagi. Wah, masa kayak gini lagi, gue bilang. Gue diem. Nah yang gue tetap dia mah santai aja mungkin bang, orang sono kan. Tetap santai makan, dia tetap makan. Gue agak bengong dikit kan. Gue lanjut makan lagi, pas udah nggak ada suara. Gue lanjut makan, nggak lama, gue turun lah, ngambil di mata air Tirta Giriya itu kan, mata air, ngambil air lah, dia turun. Beli mau ditemenin, nggak apa-apa, saya sendiri aja, kata dia. Aku sendiri aja nggak apa-apa, bisa kok, kata dia. Dia turun ngambil air kan, gue tetap di atas bang, tetap di tenda. Nah saudara gue di dalam. Pas gue di luar, posisi dari jarak gue 2 meter, jadi tuh ada kayak akar pohon lah ya, pohon jadi tuh berakar cabang gini bang. Dari situ gue kayak ngeliat sosok perempuan. Gue tegesin kan, nggak lama nengok bang, nengok kayak gini, setengah hancur. Wow, lompat gue bang ke dalam. Wah, gue lari, udah piring gue lempar, gue masuk ke dalam, gue lompat. Saudara gue ngomong, kenapa, kata dia. Enggak. Udah gue langsung sleeping bed, gue tutupan bang. Udah gue diem, bangunin lah gue. Kenapa? Situ udah gue istighfar kan bang. Wah, udah doa. Dari situ duit nggak lama naik. Nggak lama gue keluar lah bang. Gue keluar, gue ngerokok dulu sebatang. Terus duitnya bilang, nih airnya, kata dia. Dia bawa air lagi tuh bang. Posisinya kan presiden gue tinggal dikit lah, karena yang teman saudara gue ini minum mulu orangnya. Udah sampai situ, gue bikin kopi. Gue masak, gue bikin kopi. Gue ngopi di depan. Gue tawarin dia kan, mau ngopi beli? Saya ngeteh aja, kata dia. Ya udah, gue masakin nih bang. Udah gue masakin, gue tuang. Nggak lama, tiba-tiba ngomong, turun.
turun kamu, ya gitu kan. Gue langsung nengok, kaget bang. Gue gini, gue diem tuh, gue senggol lah nih. Jadi tenda kaki saudara gue gini bang, keluar nih kepala saudara gue. Gue gini, terus dia ngomong, kenapa? Gue gini, nggak tahu tuh, gituin kan ya, nggak tahu tuh. Tetep bang tuh masih ngomong gitu, turun. Gak lama dia ngomong gitu, pakai bahasa Bali. Gue nggak tahu lah bang, nggak terlalu ngerti. Pakai bahasa Bali. Kata saudara gue, lu masuk. Tutup. Saudara gue yang keluar. Gue nggak tahu lah ngapain tuh bang di malam itu. Ngobrol berdua di luar tuh lumayan lama lah. Gue lihat jam, wah udah jam 2:30 nih, istirahat nih. Sebentar lah buat pamit ke atas nih. Udah kayak gitu ngobrol, masuk saudara gue. Itu udah keringat dingin bang saudara gue, posisi itu udah keringat dingin. Dia cuma nyuruh gue tidur, samit kita turun. Tidur lah bang gue 2:30 nih. Bangun, gue tidur sejam doang. Bangun gue di 3:30, santai ngerokok dulu, minum. Jam 4 gue lanjut bang, untuk sampai ke puncak 2, Puncak Agung. Gue sampai Puncak Agung, itu posisi gue tetap berempat. Jalan gue, Puncak Agung berempat. Posisi gue di depan. Naik di depan, gue di belakang bang. Pas posisi yang gue mau ke puncak satu itu, yang gue bilang tebing itu kan emang posisi gelap bang ya. Posisi gelap, gue jalan bang. Gue jalan, tiba-tiba yang gue ngomong gini, ngasih kode stop. Gue stop bang, itu pas di tebing gue stop. Pas banget gue stop di tebing. Shh, dia bilang, shh. Gak lama bener bang, itu gue jalan setapak bang, setapak jalan. Tiba-tiba dari depan gue, yang gue bilang lekukan itu, dari bawahnya itu sapi yang gue bilang hitam, tak naik ke arah puncak 2, Puncak Agung. Langsung nyalain dupa, gue nggak tahu dia jongkok, gue disuruh jongkok semua. Dia doa, nyalain dupa. Dari situ tadi ya, yaudah kita lanjut aja yuk. Tapi kita nggak bisa lama di atas, langsung turun. Udah, gue naik menuju Puncak Agung. Sampai gue di Puncak Agung, udahlah gue di atas nih bang. Lah, gue lagi asik-asik lah kan semua. Di asik-asiknya, udah temen gue ada yang kesana, saudara gue ada yang kesana. Gue duduk doang bang, ngadep ke arah kawah. Duduk kan ke arah kawah. Gue ngerokok tuh di arah kawah, gue duduk di batu. Nah pas gue duduk itu, emang di samping gue itu tempat ya buat doa lah bang, buat doa. Duduk, gue ngerokok. Gak lama yang gue ngomong, "Li, semua sini yuk," kata dia. Kita doa dulu, kita doa semua. Akhirnya dari situ udah doa semua selesai. Lanjutlah bang, itu jam 6. Jam 6:30 kita lanjut lah untuk ya keliling-keliling lah, santai-santai. Sampai itu masih santai. Dari jarak mungkin gue ada 150 meter lah ya ke depan gue, seberang gue 150 meter. Itu emang gue ngeliat 3 orang pendaki lah, sama guide-nya juga sama kayak gue. Tak naik. Udah gue ketemu, gue ngobrol, salaman, semua segala macem. Ketemu. Dari situ gue kayak ngerasa aneh lagi nih bang. Dari yang saudara gue ini, tiba-tiba saudara gue ditarik sama gue. Gue liatin, Miring udah ditarik nih, ngobrol kali, ada apaan? Tak ditarik, ngobrol lah bang, segala macam, bla 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 bla. Gue lah dipanggil, turun yuk, saudara gue, ke tenda turun. Gue turun tuh bang, mutusin untuk turun jam 7, mutusin untuk turun. Sampai gue di tenda, rampukin lah bang, berempat ini kan gue. Lu bawa apaan? Kata dia, coba lihat di tas lu, kata dia. Tas saudara gue kan, coba buka tas lu bawa apaan? Gue gak bawa apaan, gue bilang, gue cuma bawa snack, ya Indomie segala macem. Buka coba, kata dia, lihat dulu lah. Udah, dari situ gue buka. Gue lupa bang, gue bawa kornet sapi. Keselip, gue bawa kornet sapi. Situ gue lupa, saudara gue ngomong,
Saudara gue langsung tarik napas bang. Pantes kata dia dari tadi. Di situ gue dimarahin bang sama guide-nya. Beli tahu kan, beli di sini nggak boleh ada yang berbau daging. Karena kami di sini masih menuruti kepercayaan gitu kan. Ya gue minta maaf lah bang, di situ gue minta maaf segala, gue lupa, gue minta maaf. Dari kejadian itu bang, pas gue jujur, itu mulai lagi bang, banyak bang. Di siang hari pun gue gangguan banyak banget. Posisi emang gue lagi mau tidur siang lah, buat sore mutusin untuk turun. Ya kan, sore mutusin untuk turun dan nih kata gue, sore kita turun aja nggak apa-apa. Gue tidur siang di tenda. Posisi emang gue dalam semua bang, berempat gue istirahat. Tenda gue kayak ada yang goyak. Gue bangun kan bang, gue kaget. Saudara gue bangun semua tuh, kaget tuh. Gue nengok keluar, cerah bang posisi. Akhirnya gue istirahat lagi kan, tidur lagi. Udahlah, tidur lagi. Yang gue keluar, gue di luar, gue tidur. Itu kayak ngegoyak lagi bang. Jadi goyak nih tenda gue. Gue bangun semua bertiga, gue keluar. Gue lagi ngerokok bang. Ada yang goyak tenda tadi beli. Gue bilang kan, nggak ada sih dari tadi di luar ini kok. Emang mukanya udah muka-muka gimana bang ya, kayak kesel gitulah dia kan. Ya udahlah gue bilang, nggak ada kali, cuman mimpi kali gue bilang. Tapi kok gue bertiga yang ngalamin nih mimpi. Itu jam 2 tepat bang. Gue ya udahlah, kita masak logistik terakhir nih buat turun. Nah yang belinya ini ke sebelah kanan gue, jadi kayak ada tempat pura kecil gitu bang. Itu buat doa, sama buat doa kan. Jangan nyalain lupa doa. Gue dipanggil, sini kata dia, sini. Gue samperin, ya beli, doa, minta maaf kata dia. Minta maaf aja. Akhirnya di situ ya gue dalam hati gue, ya gue tebak ngomong minta maaf. Saya lancang bawa yang berbau seperti itu kan, daging sapi itu. Gue minta maaf. Posisi jam 3 bang, jam 3 udah makan, udah selesai semua tuh, udah makan segala macem, beresin tenda, kelar jam 4 sore, jam 4 atau setengah 5 lah mungkin ya, udah mau gelap gitu kan. Turun gua di pos 3 yang mata air Tirta ini. Gue sempat berhenti bang, gue bilang ntar dulu dah, gue bilang gue istirahat dulu. Posisi jadi gue di atas nih bang, di mata air. Nah agak ke bawah, nah itu baru yang saudara gue mau guide ini 3. Jadi gue beda jarak sama dia itu sekitar 4 meteran. Gue pas di mata airnya itu kan, gue cuci muka segala macem. Gue cuci muka, jadi pas mata air itu kayak ada ruangan bang, ruangan kotak itu yang gue bilang buat doa itu. Dari situ gue kayak ngeliat orang doa di dalam nih. Gue dengar suara orang doa bang. Gue lagi mau cuci muka, kok gue kayak dengar suara orang doa. Gue bilang ya, gue nengok ke kiri, gue di bawah. Tetap gue lanjut cuci muka ada segala macem. Dari situ gue jalan. Kan jadi jalan gue emang ini kan pintu yang buat gue itu, base guide-nya itu jadi madep ke jalur. Jadi materinya di sini bang. Jadi gue agak melipir gini nih jalannya. Turun. Gue turun. Itu ada satu orang bang di dalam. Mungkin yang biasa doa naik ke atas lah. Gue pikir gitu kan ya. Tertua sini kan biasa kan pada naik ke atas doa. Udah gue sampai. Gue ngomong ke gue, Bli, tuh ada yang doa di atas. Hah? Dia bilang, siapa? Dia naik bang ke atas. Sampai dia masuk dalam. Itu jelang 10 menit 15 menitan lah ya. 10 menit 15 menitan mungkin. Keluar yang gue ini. Nyamperin gue turun. Gue diem kan bertiga. Dia nyamperin gue turun. Terus dia ngomong, besok-besok kamu jangan sini lagi ya. Gue kaget lah bang di situ posisi. Besok-besok kamu jangan naik kesini lagi ya. Dia bilang gitu. Kenapa Bli? Gue bilang, ya nggak apa-apa. Kasihan di kamunya doang nanti Bli. Kata dia gitu, kasihan nanti kamunya doang Bli. Ya, posisi, ya gue gimana bang ya? Kayak bingung lah. Bingung gue di situ kan, posisi gue bingung.
Saudara gue mah cuman diem aja bang. Dia bilang udah nggak apa-apa kata dia. Udah di situ mutusin ya udahlah kita turun ayo, daripada makin gak karuan nanti di sini kata dia. Makin gak karuan kita turun aja. Turun gue bang dari pos 3 menuju pos 2 Peninggi 2. Jelang gue turun di situ, gue kayak ngeliat apa ya bisa dibilang ya, yang gue bilang yang akar itu, yang gue temuin tadi ular tetap ada bang di posisi itu. Ular yang gue ngeliat pas gue ngedaki sehari yang lalu ada tetap di tempat yang itu. Jadi gue turun itu kayak agak pakai tali bang bisa dibilang ya, karena kan akar kita buat injek kan. Dia kaget kan yang gue begini, udah nggak apa-apa ya turun. Nggak lama gue turun, pas gue turun yang ngeliatin ular itu, yang gue ngomong duluan aja ke pos 2-nya kata dia, duluan aja biar nanti saya di sini dulu. Situ dia ngelandarin tas, lupa lagi, dibakar lagi sama dia bang. Itu wangi bang, wanginya sampai ke bawah. Gue nggak tahu dia ngomongin apa segala macem. Akhirnya dia turun bang. Kita di sini aja dulu. Udah kita di pos 2 aja dulu, Peninggi 2 kan di pos dulu. Gue diam tuh bang di pos 2, gue diam dulu. Gue diam, tuh posisi udah jam 7:30-8 lah bang ya. Terus gue diam sama dia. Kata dia tunggu dulu, tunggu. Kita jangan turun dulu, tunggu dulu. Nggak lama yang gue bilang itu bang, leak gitu lagi. Jadi pos 2 itu posisi gue ada gini bang, belakangnya ini ada kayak apa ya bisa dibilang ya, kayak akar pohon gitu lagi lah, cabang 3 gitu. Itu dari bawah bang gini, yang leaknya itu. Gue ngeliat, dia langsung nyalain dupa ke samping, bakar semua segala macem. Dari situ gue diam kan tetap. Wah, gue udah gemeteran, saudara gue juga udah gemeteran, semua gue bertiga. Saudara gue gini, lu sih ngapain sih gue begituan? Gue bilang, gue nggak tahu, gue bilang bang, gue nggak tahu gue begituan kan. Terus gimana nih gue bilang, udah kita tinggal turun doang kok. Gue diam semua. Guit datang lagi. Guitnya datang lagi, dia ngomong gini bang, Beli Radit, iya beli, gue bilang, jangan turun dulu sampai jam 11. Kenapa beli? Gue bilang, kenapa beli? Gue kaget kalau bang, posisinya emang udah enak banget lah kita turun kan. Kenapa beli? Jangan, kata dia. Jangan dulu sampai jam 11. Kita di sini aja dulu. Pokoknya udah nanti saya yang ngurus semuanya. Udah kita di sini aja dulu. Akhirnya gue senderan lah bang di pohon. Udah gue berempat gue senderan kan, duduk dulu gue diam. Terus tuh gue nunggu sampai jam 9. Sampai gue jam 9 itu gue dengar suara rintihan orang nangis bang. Nangis tuh jelas bang. Itu gue posisi berempat dengar semua. Gue saling main tatap-tatapan bang berempat. Gue main lihat-lihatan, gue ngeliat ke saudara gue ngeliat ke gue itu. Udah main tatap-tatapan. Yang gue ngomong lagi, gak apa-apa, kita sama-sama diem lah. Dari situ jam 10 gue ngeliat lagi, gue ngeliat bang, itu dari pos 1, itu kan kita kan ke pos 1, yang pura itu kelihatan lah, kelihatan terangnya kan ke pura itu. Rame bang di pura, rame di pura. Gue nggak tahu penglihatan gue doang, apa yang 4-4-nya nih, yang 3-nya ini ngeliat juga nih, tuh rame bang di pura. Kok rame ya? Gue senggol setel. Gue bilang, gue ke bawah kan, tapi gue nggak nunjuk. Apaan sih katanya? Rame banget ya? Kok rame banget ya? Rame apaan sih kata dia? Itu lihat apa? Bilang, di pura rame banget. Kagak kata dia, mana sih? Tariklah gue mau kulit nih. Mohon maaf beli kata dia. Sebelumnya udah tahu kan yang di sini gimana pantangannya. Iya beli. Ya, saya nggak tahu kan posisi saya kan. Saya mungkin kelupaan untuk ngeluarin atau gimana. Posisi saya lupa beli.
Iya di sini kan tahu yang berbau sapi itu kan nggak bisa, kata dia. Udah di situ gue cuma diem doang bang, dikasih masukan, nah diomelin lah, gue diem. Saudara gue nyamperin gue, kan dah lain kali jangan bawa lagi di sini, kan lo tahu gimana. Iya kan gue nggak tahu lah, gue bilang gue nggak tahu kalau emang kayak gitulah kejadiannya, bakal kejadian kayak gini, gue nggak tahu. Ya, terus gimana kan gue bilang, udah kayak gini ya udah nunggu komando dari si belinya aja nih, gimana nih, kata saudara gue. Ya udah kira kata belinya, ya udah pokoknya jam 11 belum kondusif, kita malaman di sini aja nggak apa-apa ya, kata dia. Karena ada space untuk 2 tenda lah bang ya, space untuk 2 tenda, bisa ada space lah, bisa di situ. Ya udah gue bilang, kayaknya ini belum kondusif. Akhirnya gue naik bangun nih bang, tenda lah jam 10:30. Udah gue di tenda segala macem buat istirahat, karena mau buat turun itu emang nggak dikasih bang, amin duitnya ini gue nggak dikasih. Udah gue istirahat, udah bang gimana nih, gue bilang nih, gue sama saudara gue ngobrol kan dalam, ini gimana ya, inilah kayak gini, kata dia. Ya gue juga nggak tahu harus kayak gimana kan, kata saudara gue. Akhirnya di situ jam 12:30 pas, gue ini disamperin sama salah, gue nggak tahu lah bang ya. Jadi jam 12:30 pas itu posisi ini tenda bang, kaki gue keluar ke arah jalur, posisi gue duduk kan kayak gini kan. Dari pos 1 ini naik ke atas ke arah tenda gue, salah satu orang bawa bapak bang, bawa bapak lah ya, pakai baju adat Bali semua. Dia bilang sama gue, kamu udah lancang ya di sini. Gue digituin, gue kaget dong posisi bang ya, karena yang 3 ini udah tidur nih bang, yang duitnya juga kan istirahat. Habis ngomong kayak gitu jalan ke bawah, tak, duit gue keluar dari dalam nih. Gue nggak tahu di dalam tidur apa enggak. Nggak apa-apa kan, kata dia. Nggak apa-apa deh. Akhirnya gue masuk dalam, gue dipanggil sini, gue masuk ke dalam tenda bang. Posisi gue masuk ke dalam tenda, yang gue ini ngomong ke gue, susah beli, kata dia. Kami udah coba ngomong, udah bernegosiasi, susah beli, kata dia gitu kan. Yang justru yang gak sukanya itu yang punya mata air ini katanya bang. Jadi yang sosok sapinya ini itu dia berdirinya di mata air, cerita lagunya itu kan ya. Jadi yang beli sempat nemuin sosok hewan atau apa, kata dia. Ya gue ngomong dong bang, saya sempat ngelihat beli sosok yang sapi warna hitam. Dia kaget, serius beli ngelihat. Iya beli. Dia diem tuh bang, gue sama-sama diem. Terus dia geleng-geleng lah bang, kata dia geleng-geleng. Dari situ gue bilang kenapa beli. Terus dia ngomong ke gue, orang yang naik sini udah ngeliat sapi itu rata-rata nggak selamat beli. Udah banyak kejadian beli, rata-rata itu nggak selamat, nggak bisa turun. Sebenarnya saya tahu, kata dia, sebenarnya saya tahu beli, ngelihat apapun saya tahu kok. Makanya itu yang pas kita jalan itu ada sapi beli, yang saya suruh diam, kata dia, yang kita menuju Puncak Agung. Terus saya kenapa diam, suruh diam, saya nyalain dupa, saya jalan ke arah sampingan maju. Saya udah tahu beli, kata dia, beli bawa, pasti ada yang bawa yang berbau daging sapi. Kalau yang sosok sapi ini udah muncul di situ. Akhirnya jam 2 lah bang, itu gue masih ngobrol sama duitnya tuh, gue masih ngobrol. Terus gimana beli, gue bilang ya gimana lagi beli ya, saya udah coba negosiasi juga posisi. Ya emang dari merekanya ya udah bener-bener marah beli. Saya juga baru inilah ngalamin lagi dia. Saya udah 14 tahun jadi quit kan, kata dia. Ya ini saya baru ngalamin lagi. Pokoknya
kalau mau kesini lagi itu bakal susah beli, kata dia. Itu bakal susah lah untuk kesini lagi kan, apalagi beli ada keturunan darah Bali, kata dia. Apalagi dari keturunan darah Bali kan. Iya beli, gue bilang. Nah itu ya udah, intinya beruntung banget lah beli bisa selamat, kata dia, sampai malam ini nih. Makanya saya bilang saya tahan dulu, malam ini jangan turun, takutnya kita menuju Puri Besaki, sebelum Puri Besaki itu bakal ada kejadian beli. Makanya saya bilang tahan dulu aja, kita bermalam lagi di sini di pos 2. Jam 2 gue mutusin untuk istirahat lah bang, buat pagi cabut lah. Terus itu udah gue istirahat, dia juga istirahat lagi, masuk dalam semua. Karena posisi gue ini kan di pinggir tenda bang ya, di pinggirnya bener-bener itu ada yang nyolek bang. Gue bangun, gue begini, apaan tuh? Gue nengok kan masih pada tidur, kok ada yang nyolek, gue bilang. Akhirnya gue geser nih yang teman saudara gue, beli pindah, gue bilang. Gue geser, gue ke tengah. Udah gue tidur lagi di tengah nih, tiduran gue. Ada yang manggil gue dari luar tenda bang. Gue buka kan tenda, ada yang manggil, gue dengerin sore. Gue buka tenda, gue keluar, nggak ada orang. Itu posisi udah jam 2:30, jam 3-an lah ya. Gue di luar, gue duduk. Nah, dari situ yang teman saudara gue ini keluar bang, mau buang air kecil. Dia keluar, dia buang air kecil lah. Dia buang air kecil, gue masih di luar bang. Gue masih bengong kan mikirin apa ya, gue bilang ya, gue masih mikirin juga tuh yang kenapa gue bisa kelupaan buat naruh itu sampai ke bawah. Nggak lama dateng nih yang teman saudara gue ini. Gue bilang, beli ya dah istirahat ayo, kata ya nih, ayo istirahat. Dia kan emang orangnya pendiam lah bang ya, pendiam lah, jarang ngomong lah dia. Ngomong juga nggak terlalu bisa bahasa Indonesia, bahasa Balinya dia mah. Ya udah masuk lagi ke dalam. Gue masih di luar bang, habis rokok sebatang. Udah gue bakar sebatang tidur lah gue, biar pagi langsung cabut. Gue ngerokok, gue lagi asik ngerokok bang. Dari atas itu bisa gue bilang apa ya, cahaya gede lah, mungkin gede dari atas bang, dari yang gue bilang akar itu turun, pas depan mata gue, di depan gue percis bang. Posisi gue lagi ngerokok, gue bengong. Wah ini apa nih, gue bilang nih. Udah megang korek, udah gemeteran nih bang. Gue udah gemeteran. Gak lama itu bola ke arah belakang, mundur lah dia bang ya, jalan mundur, berubah jadi sosok. Tiba-tiba ngebentuk bang, ngebentuk badan, ngebentuk sosok yang itu, nggak taunya sosok yang gue lihat yang layak itu bang, yang pas gue di pos 5 tuh, gue ngeliat sosok itu bang. Justru dia ngadep ke arah gue bang, gue madepan gini. Dia diem, gue diem. Wah, gue udah nggak tahu mau ngapain lagi. Gue udah nggak bisa gerak bang, kaku badan gue semua. Kaku badan gue, ngedeket lah. Sampai jarak gue ke dia 2 meter bang. Deket lah 2 meter. Gue diam. Udah gue gemeteran, itu gue nggak bisa sama sekali bang. Buat nengok, buat teriak aja gue udah nggak bisa. Udah kayak kekunci mulut gue. Matanya terang sih bang. Itu lidah tetap ngejulur. Gak lama naik lagi bang ke atas dia. Naik ke atas. Sampai itu mungkin ada sekitar 5 menitan lah ya. Bisa gue bilang 5 menitan lah ya. Itu 5 menitan. Akhirnya gue mutus untuk istirahat karena udah jam 3 lebih, udah mau setengah 4. Gue masuk tenda. Udah gue saking udah panik bang. Udah gemeteran, gue tidur sambil gemeteran. Gue nggak bisa tidur posisi kan. Gue paksain aja lah, gue bilang. Nah, akhirnya di situ gue nggak tidur lah bang sampai pagi. Akhirnya pas pagi nih bang, pagi bangun lah semua kan, bangun semua. Udah kita beres-beres lah, asik beres-beres. Juga ke Pura Besaki. Kita tunggu ke pos 1 Pura Besaki. Turun ke Pura Besaki. Itu posisi pagi bang. Itu
ya udah lumayan rame lah di pura kan, pada doa. Gue turun, itu pada ngadep ke gue semua bang, pada ngeliat ke arah gue semua. Ada salah satu, gue bilang apa ya, bisa dibilangnya mungkin kayak tetuanya situ lah bang ya, nyamperin gue. Itu gue jam 6:30 bang, nyamperin gue. Dia tuh pakai baju adat Bali, nyamperin. Itu gue lagi jalan, gue posisi berempat lagi jalan udah barengan sambil ngobrol. Nyamperin gue, tiba-tiba beli pakai bahasa Bali. Nah akhirnya saudara gue ini yang translatein ke gue lah. Lu diajak, kata dia, diajak sebentar. Ya udah, malu juga lah kan, gue nggak terlalu ngerti gue bahasa Bali. Ya udah, akhirnya yang duit sama teman saudara gue ini nunggu lah bang. Gue bertiga ngikut, gue berdua nih ngikut nih, yang tetua itu. Udah gue ngikut, nyampe di sana, gue nggak tahu, gue masuk ke ruangan. Jadi kayak tetap kayak pura gitu bang, ruangan. Gue masuk, di situ udah ada 3 orang bang ya. Di situ ada 3 orang. Gue masuk, suruh duduk. Posisi gue duduk kan, gue duduk. Sampai gue duduk itu, yang salah satu yang duduk itu ngomong bapak ini, kamu ngelakuin apa di atas? Atau bawa apa di atas? Translating ke saudara gue nih. Saudara gue ngomong gue tuh, nanya gini-gini, bawa apaan? Ya gue jujur lah bang, saya bawa daging sapi, yang berbau daging sapi. Gue bilang, kornet yang berbau daging sapi. Posisi marah lah bang itu kan ya. Lancang kamu, kata dia, lancang kamu ya. Nah yang saudara gue ini pakai bahasa Bali kan, ngobrol bang. Dari ngobrol situ, emang dari mukanya itu muka marah bang. Ngobrol ke saudara gue udah minta maaf. Kira saudara gue ngomong, lu ke belakang dulu dah, kata dia. Gue diajak ke belakang. Masalah saat itu gue diajak ke belakangnya bang, ke belakang ruangan itu, ke belakang. Sampai di belakang, gue suruh duduk. Gue duduk kan bang, nyalain dupa, suruh diikut dia doa lah bang. Gue di belakang dia kan, dia doa segala macam, doa. Nggak lama dari doa itu, dia kayak orang apa bang ya? So gue bilang ya, kayak orang kesurupan lah ya, kayak orang kesurupan gitu kan. Enggak, pakai bahasa Bali cuman ngomongnya itu kan. Cuman yang gue dengar tuh enggak, tidak gitu kan, tidak lah kalau bahasa kitanya kan, tidak. Dong, pokoknya teriak lah pakai bahasa Bali. Dari situ sadar lah bang dia sadar. Dia doanya itu pakai kayak dibilang kayak kerudungan bang ya, kayak kain gitu ya buat tutupin gitu ya. Doanya kayak gitu, tetap tutupin gitu jadi doa. Jadi gue nggak bisa ngeliat posisi dia doa gimana kan, ke belakangin dia gue. Dari situ dia masih doa, dia bilang kayak gitu, dia teriak-teriak gitu. Ayo sadar, balik ke gua. Dah, sekarang kamu doa. Gue jujur bang, si orang muslim. Kamu muslim, berarti di sini keluarga Bali kok gitu ya. Keluarga Bali. Ya udah nggak apa, kamu minta maaf aja di situ. Udah, gue duduk, gue nyalain dupa juga dah bang. Kasih tahu suruh nyalain, gue tancap. Dari situ gue minta maaf lah, ya kan. Gue ngomong dalam hati gue minta maaf segala macem. Gue udah teledor bahwa ini gue teledor semua bang. Yang tetua ini ngomong ke gue, kamu udah akan bisa naik gunung agung lagi. Gue kaget lah bang, kenapa? Kamu udah nggak bisa, kata dia. Karena rata-rata yang seperti yang dibilangin tadi bang, yang sama gue itu rata-rata orang yang udah teledor seperti itu, di atas itu nggak akan selamat. Tapi gue masih dikasih keselamatan. Poinnya dari keselamatan ini itu
gue nggak akan bisa naik Gunung Agung lagi bang. Dari situ ya gue minta maaf segala macem, gue pamitan, gue bilang ke saudara gue, ya udah nggak bisa naik Gunung Agung lagi. Tadi ngomong, tuh kata saudara gue, ya mau gimana lagi? Ya lu sih lagi pakai bobo gituan, ya kan gue nggak tahu, gue bilang. Ya udahlah kata dia, ya udah berarti nggak apa-apa jadi pengalaman aja di sini. Kalau emang udah nggak bisa naik lagi ya udah. Sebenarnya gue masih penasaran untuk sana kan bang, pengen lagi gitu. Tapi udah nggak bisa buat naik sana lagi. Dari situ gue minta maaf juga sama guide-nya tuh. Gue minta maaf sama gue segala macam, gue minta maaf. Yang teman saudara gue juga, semualah kita minta maaf kan di situ. Udah teledor lah, gue bertiga ini ngebawa yang harusnya nggak dibawa kan. Gue udah teledor banget. Akhirnya dari situ, ya udahlah, gue pamit. Akhirnya pas gue sampai rumah ini, gue sudah sampai rumah nih bang. Gue sih kan gue udah nganterin teman saudara gue. Gue pulang sama saudara gue ke rumah, gue istirahat lah. Segala macam, gue mandi makan, aku ceritain lah ke keluarga. Kata nenek gue kan gak lama nenek gue nyamperin gue, ini masalahnya kamu ada darah Bali, kamu nggak kepotong di sana, justru yang ada di darah kamu yang bakal kena juga pihak keluarga. Dari situ jelang 1 hari malamnya bang, di Bali tuh hujan gede, semacam badai lah ya, hujan gede. Gue emang gak ada pikiran macem-macem, ini mah paling emang alam bang. Hujan gede, hujan petir. Gak lama gue ke kamar gue bau dupa yang dibakar gue itu bang di atas. Kamar gue bau banget dupa bang. Keluarga gue kalau bakar dupa kan di luar, ini kok baunya ke dalam nih, bau dupa itu bang, bener kamar gue. Dari situ malamnya itu gue kayak ya udahlah, ngerasa yang aneh banget bang. Pokoknya jam 11 di kamar gue, pas gue mau istirahat. Posisi kan kamar gue kalau di Bali itu kan kita beda bang ya, posisi yang buat keluarga, yang buat cucu lah atau apalah, kamar itu kan beda keluar. Posisi di Bali walaupun satu lingkungan gitu kan, satu kotak, cuman agak beda. Nah posisi kamar gue itu di pojok bang, gue lagi asik di situ posisi kamar. Di depan gue ini ada suara bang, suara cewek ngobrol. Gue bilang suara cewek, ada adek gue kan nggak mungkin bang jam segitu di depan kamar gue lah. Kok suara adik gue di halaman gitu kan, ada suara adik gue ya. Kira gue keluar bang, gue penasaran, gue keluar, nggak ada orang bang sama sekali. Saudara gue lah nyamperin gue, Dit, besok pulang ya ke Jakarta. Kenapa? Gue bilang, besok pulang aja, udah nggak kondusif lah gitu dia. Besok pulang aja, nggak apa-apa kok dia. Kenapa? Gue bilang kenapa? Udah nggak apa, besok pulang aja dia. Oh ya udah. Akhirnya dari situ udah keadaan udah parah bang, gue pulang ke Jakarta. Pas gue denger kabar gue pulang nyampe Jakarta nih, gue nyampe Jakarta itu kan malam lagi lah ya, malam lagi gue nyampe Jakarta karena gue jalur darat. Gue pulang, gue dapet kabar kalau gue yang di Bali, yang keluarga gue di Bali ini, yang saudara gue ini yang laki, kan dia jadi punya anak lah bang ya, anaknya meninggal. Anaknya meninggal itu, yaitu gue nggak tahu kenapa menurut kepercayaan dia, gara-gara yang gue bawa yang berbau sapi itu ke Gunung Agung. Jadi petakannya itu ke keluarga gue bang. Situ gue kayak ngerasa, wah nyesal banget lah bang. Makanya dari situ sampai sekarang ya gue udah nggak naik lagi lah, karena yang berkat yang gara-gara yang Gunung Agung itu kemarin, sampai keluarga gue yang kena imbasnya dari gue petakannya itu. Kayak gitu sih bang. Oke, nah itu ya teman-teman semua tuh cerita dari Bang Radit ini ketika saat itu naik Gunung Agung bang ya. Iya. Yang dimana membawa daging sapi atau kornet lah sejenisnya daging, memang dimana Gunung Agung Bali kan masih kental banget dengan budayanya gitu kan ya, apalagi
yang mayoritas apa gitu. Pokoknya bukan untuk membandingkan sebuah agama, tapi kan itu kan sebuah kearifan lokal ya. Memang juga namanya setiap tempat kan mempunyai peraturan masing-masing dan sebagainya. Kita patut menghargai walaupun memang beberapa saat kejadian tersebut memang ada yang kita kecolongan atau ada yang kelupaan, ada oh iya ternyata nggak boleh tapi bawa, itu kan namanya itu kan manusiawi lah. Namanya manusia kan pasti ada lupa lah gitu kan. Kalau nggak lupa itu bukan manusia kan gitu kan. Oke, jadi teman-teman semua yang orang Bali ini yang nonton coba komentar di bawah video ini gitu kan. Ada apa kenapa Gunung Agung terutama lewat Puro Besaki itu nggak boleh bawa daging, apalagi daging sapi kan sapi. Gitu ya, berbau sapi lah ya. Oke, Bang Radit, makasih banyak nih Bang ya, udah bercerita di sini ketiga kalinya gitu ya. Dan ingat teman-teman semua, cerita dari Bang Radit ini bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua ketika melakukan pendakian ke Gunung Agung ataupun ke gunung manapun, tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Terima kasih Bang Radit. Alhamdulillah. Bungkus.